Jangan game dulu Ger, mending sharing tentang gunung aja. Iya. Jadi gua spill dikit, bulan ini gua akan naik Gunung Agung di Bali ya. Cuman emang Gunung Agung ini kan gunungnya sepi, jadi enak. Ekspedisi enggak sih, gue tuh bukan tipe orang yang suka naik gunung kayak pergi ekspedisi. Nggak usah main game, udah nggak meta, bikin better everyday vlog gym. Ya ya. Eh, apa ya? Gue tuh nggak bukan yang kayak mungkin kayak Bung Firsa kan kayak apa atap langit dia kemana ke gunung ini gunung itu gunung ini gunung itu. Gue tuh nggak. Gue suka explore, tapi gue bukan tipe yang seperti itu karena gue sekarang tuh lebih fokusnya lebih ke trail sih, lebih ke olahraganya gitu. Jadi kayak atap negeri. Lebih ke olahraganya gitu. Jadi kalau naik gunung, gue tuh prefer tektokan. Kecuali kalau lagi bareng teman-teman rame-rame, mau santai-santai, hiking ceria, ayo gitu. Jadi kayak ya gitulah. Dan gue tuh sering banget mention gitu kayak kalau lo nonton vlog gue yang terakhir kan gue tuh sering banget mention, gue bilang kalau misalnya keselamatan seorang pendaki itu tanggung jawab masing-masing pendaki tersebut gitu. Kalau ada guide, namanya guide gitu. Guide ya guide. Guide itu memandu, memang memandu sambil mengawasi gitu. Betul, setuju gitu loh. Tapi tetap pada ujungnya itu keselamatan itu tanggung jawab masing-masing. Gitu loh. Dan apalagi gunung-gunung di Indonesia itu berbeda dengan gunung-gunung yang ada di luar negeri gitu. Gunung-gunung yang ada di luar negeri itu gunung-gunungnya cenderung sudah tertata, ada jalur. Kenapa sejak kemarin nggak pernah ketemu Dokter Tirta? Dia nungguin konten Giri udah booming terus. Bukan nggak pernah ketemu guys. Sebenarnya ada event bareng Pak Dokter gitu. Cuman tanggalnya gue nggak bisa gitu. Mohon maaf banget dah. Sorry, ini gue lanjut lagi ngomongnya. Jadi gunung-gunung di luar negeri itu berbeda gitu. Gunung-gunung di luar negeri itu kayak udah ada tangganya, ada pegangannya gitu. Bahkan kayak Gunung Fuji atau Gunung Kinabalu di Malaysia. Aduh sorry banget nggak kebaca lagi, gue lagi cerita. Itu tuh udah ada penginapannya gitu di atas gitu loh. Bang Geri, gunung apa yang cocok buat pemula? Oh banyak, gunung pro cocok gitu. Udah guys ya, cukup kita ngomongin gunung gitu. Ya intinya keselamatan tanggung jawab masing-masing. Riset dulu, mau pergi gunung, mau kemana nih? Oh gue mau naik gunung perahu nih, lewat jalur ini. Ya cari tahu dulu, nontonin dulu vlog-vlog orang. Berapa jam sih nanjaknya gitu, berapa kilometer sih jaraknya. Simple. Sekarang lu kurusan Bang Ger, apakah pola makan sekarang lebih baik? Betul, pola makan lebih baik. Bang, itu yang naik gunung sama si Masih jadi gak sih? Penasaran gua, Bang. Jadi cuman kayak nggak sekarang, guys, sumpah. Beneran. Tanggalnya itu loh, apa ya, menyocokkan jadwal masing-masing itu agak sulit gitu. Jadi ya gitulah. Tahu nih arahnya, arah apa lu? Bareng Jepras nggak naik Gunung Agung ya? Tidak. Karena naik Gunung Agung gue tektok guys. Gue mau naik Agung via Pasar Agung namanya jalurnya. Pendapat Bang Ger tentang pendaki Brazil yang jatuh dan tentang kasus Rinjani. Gini. Jujur gue tidak tahu banget detail. Ini disclaimer dulu ya guys ya. Gue tidak tahu detail kayak kejadiannya seperti apa. Dan menurut gue juga belum dengar cerita dari si Agam Rinjani itu yang di podcast gue juga tidak tahu. Tapi gini, dari POV gue itu yang gue bilang keselamatan itu tanggung jawab pribadi. Memang iya. Makanya menurut gue kesiapan fisik itu penting. Yang kedua tuh riset, tahu gitu loh kalau Rinjani itu tuh bukan gunung yang mudah guys. Gue tuh gue cerita ke lu ya. Gue naik Rinjani. Emang waktu itu gue race. Gue naik Rinjani dari Pelawangan Sembalun. Jadi gue dari Senaru. Kalau kalian tahu Gunung Rinjani, gue dari Senaru, jalur paling jauh ini Senaru. Gue turun danau. Ini lomba ya. Rinjani 60K. Kalau kalian bisa cek sendiri di highlights IG gue. Naik danau, naik ke Pelawangan. Sampai di Pelawangan Sembalun gue istirahat. Itu jam 7.45. Sorry. 7.45 itu gue udah berangkat. Jadi jam 7 gue sampai. 7.45 gue berangkat dari Pelawangan Sembalun, OTW Puncak, jam 8 pagi gue jalan.
Gue bisa bilang gue lumayan cepet sampai puncak. Jadi dari Pelawangan Sembalun itu gue 3 jam. Jadi tepat jam 11.00, 3 jam itu gue sampai di puncak. Itu walaupun gue cepet, gue tuh OTW ke puncak nangis gue guys. Gue tuh nangis bukan karena apa ya, bukan terharu gitu loh. Gue capek banget, gue nggak kuat. Gue bilang ini panas, satu lagi itu panas. Jam 10 tuh panas gitu loh. Jam 10 pagi itu di gunung tuh udah panas karena lo deket banget sama matahari. Dan ditambah karena gue race, gue dari jam 12 malam udah jalan. Jam gak ikutan RTC Run to Care, tidak gitu. Jadi gue nangis waktu OTW puncak tuh. Gue bilang kayak anjing, gue nggak kuat. Gue bilang kayak Tuhan tolong gue nggak kuat banget. Gue bilang gue capek banget. Walaupun itu sebenarnya cepet ya yang gue jalanin gitu. Jadi kayak ini chatnya nggak jalan atau apa ya? Kenapa chatnya nggak jalan? Oh jalan deh. Cuman Gary streamer siang, yang lain malam semua. Haha, iya gue udah bangun pagi soalnya tadi. Refresh coba, oke. Ya jadi ya mungkin kalian lagi dengar gue cerita ya. Jadi gue tuh sorry lanjutin back to topic. Info TB dan Torso dong kalau boleh, review karirnya, soalnya salah satu inceran juga ya ntar ya. Jadi gue hampir nangis karena gue nggak kuat banget, gue capek banget. Dan itu memang jalurnya terjal ya. Kalian bayangin puncak Rinjani itu kayak gini. Kalian tahu ini batu split yang biasa di toko-toko bangunan. Nah, batu-batu yang split toko bangunan nih dicampur sama pasir bangunan, ditumpukin jadi gunung. Itu puncak Rinjani itu kayak begitu. Jadi berpasir, berbatu, pasir, merosot gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Rinjani, itu seperti itu medannya gitu loh. Bahkan di beberapa bagian jalur menuju puncak itu ada yang jalurnya tuh cuman segini gitu loh. Kayak 2 manusia aja gitu bisa lewat. Kayak setipis itu gitu loh. Yang kanan kirinya tuh langsung jurang. Dan kayaknya tuh dia jatuh di situ gitu loh. Gue ikut yang 36 gak kuat gara-gara panasnya. Panas banget gitu. Jadi menurut gue tentang kasus Rinjani, yaitu gue bilang sulit untuk bisa menyalahkan orang lain atau pihak Basarnas atau Taman Nasional dan lain-lainnya. Tapi menurut gua mungkin dari pihak Taman Nasional ya ini bisa juga jadi sebuah kasus pembelajaran untuk apa ya, bisa memikirkan bagaimana caranya apabila terjadi lagi hal-hal seperti ini, atau bagaimana caranya untuk mengantisipasi. Ya jadi pelajaran, tetaplah bagaimanapun yang namanya sebuah kasus, sebuah tragedi, kita bisa belajar dari situ gitu, supaya kedepannya bisa meminimalisir misalnya gitu. Jadi menurut gua itu susah guys, namanya alam guys, gimana gitu. Namanya alam gitu. Kita misalnya ya kayak misalnya kita ngomong kayak misalnya anaknya Bapak yang terhormat Bapak Ridwan Kamil gitu kan, anak laki-lakinya yang almarhum Emil meninggal di sungai di Swiss kan, kita itu alam gitu loh. Kita susah melawan alam, susah gitu. Kita nggak bisa banyak yang namanya alam, gimana gitu. Jadi ya apalagi naik gunung dengan resiko yang jauh lebih tinggi gitu kan, resikonya tinggi. Terus ya bisa dibilang salah satu olahraga yang ekstrim gitu loh. Ditambah lagi gunungnya ekstrim seperti Rinjani. Itu ekstrim banget guys. Rinjani itu ekstrim banget, berat banget. Kalian kalau tahu cerita-cerita orang naik puncak Rinjani itu berat guys. Nggak semudah itu kalau misalnya fisiknya tidak siap gitu. Dan bener apa yang waktu itu yang gue pernah dengar dari Bang Zawin bilang. Kayak Zawin pernah bilang kalau misalnya fisik itu nomor 1. Ketika fisik dan perlengkapan itu siap, gini, kalau fisik tidak siap, capek, udah pusing, capek, panas, ntar dingin, malam dingin, siang panas, perut lapar, wajar kita pikiran ngangong-ngangong gitu loh. Karena oksigennya nggak nyampe ke otak, VO2max-nya nggak nyampe ke otak oksigennya, karena nggak pernah latihan fisik. Jadinya palanya pusing, ngelihat kanan kiri udah kelayangan gitu, ditambah lagi perut lapar. Itu menurut gua.
Bener, temen gue badan fit banget, tapi dari luar kota dia nggak research pantai selatan kalau arusnya kuat, jadinya dia keseret arus. Allah memang sekuat itu guys. Waduh, iya begitu. Tapi trauma ke Rinjani nggak, gue tidak trauma. Gue bahkan udah berjanji sebenarnya tahun lalu, gue bilang setiap tahun gue harus pergi ke Rinjani karena seindah itu. Minimal ke Sembalun lah. Shit, gue suka banget. Desa Sembalun tuh bagus banget guys di Lombok. The best. Gue sangat amazing dengan Desa Sembalun. Bagus banget, bagus banget. Ya, tidak disarankan buat yang pemula, betul. Bahkan ya Kementerian Perhutanan kan juga bilang, Menhut bilang kan kayak apa, jangan FOMO mendaki. Tuh, dan memang gue akuin, memang banyak orang sekarang bikin konten mendaki, tapi FOMO mau ikut mau nanjak, mau coba nanjak, tapi tidak melakukan persiapan fisik, tidak. Jepras kayaknya nggak pernah latihan fisik bang. Latihan guys, dia latihan. Dia pernah ikut gue TikTok Gunung Gede. Dia nge-gym sekarang. Ntar gue mau nge-gym bareng dia. Gitu. Makanya gue juga, ya gue bilang, gue tuh marahin ke dia gitu. Yang kayak waktu kayak kemarin ke Gunung Lau gitu, gue bilang kayak lu kayak gak, aku nggak mau ngajak naik gunung lagi kalau misalnya kamu nggak mau latihan gitu. Karena yang ada malah ngerepotin orang. Tuh.